Ini mobil baru gua. Ini Niko, sok borju tapi halu. Dia selalu ngomong pengen punya mobil. Gue bilang makanya gajian pakai mandiri. Kartu kredit bisa langsung dapet. Pengen mobil, approve duluan limit kreditnya. Pengen rumah, langsung approve. Dia bilang pengen gajian pakai mandiri. Saatnya hidup jadi mudah, saatnya mandiri. Cie, udah gajian pakai mandiri. Saatnya mandiri. Pernah nggak sih udah seharian lelah bekerja, tapi kamu malah nggak ingin pulang ke rumah? Rumah yang seharusnya jadi tempat ternyaman untuk istirahat, tapi malah menambah penat. Aku Hana, dan ini ceritaku. Bagi banyak orang, waktu berlalu begitu cepat di pagi hari. Membuka mata dan mengejar matahari. Katanya, setiap pagi terasa seperti berlari. Tapi tidak denganku. Sejak hari ini, aku memutuskan untuk memilih menentukan hidupku berawal dari PSBB City. Karena pagi hari tidak seharusnya dimulai dengan lelah. Rumahku adalah tempat berteduh di kala lelah. Tempatku berlibur dari penatnya hari. Di sini ada cerita tentang cinta dan harapan. Buatku, rumah adalah tempatku pulang melepas segala keluh, kesah dan lelah. Karena itu, aku gak bisa sembarangan memilih rumah. Rumahku adalah tujuanku untuk pulang. Harusnya kamu pun begitu.
pagi, Bapak Ibu apa kabar? Senang sekali pagi hari ini saya Grace Novita dapat menemani bincang-bincang kita kali ini. Harapannya tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, sesaat lagi bersama-sama kita akan mengikuti webinar persembahan spesial dari Bank Mandiri dan juga BSP City Semarang, yaitu menakar peluang di kala pandemi. Berbicara mengenai properti, pastinya kita semua tahu bahwa properti itu dinilai masih menjadi primadona investasi karena memiliki nilai aset yang terus meningkat tanpa banyak mengalami fluktuasi dan juga memiliki resiko yang relatif cukup rendah. Sektor perumahan dan kawasan industri merupakan satu dari 5 sektor usaha utama yang mencatat realisasi investasi tertinggi pada tahun 2021 ini. Selain itu, properti juga menjadi pilihan instrumen investasi yang disarankan pada masa penurunan atau pemulihan ekonomi seperti yang kita alami pada saat ini. Baik, sebelumnya Bapak Ibu saya ingin terlebih dahulu menyapa Anda semua nasabah setia dari Bank Mandiri dan juga customer tercinta dari BSP City Semarang. Apa kabar? Apakah suara saya terdengar cukup jelas Bapak Ibu? Nah, baik kalau begitu. Cukup jelas, baik, senang sekali, baik. Kalau begitu langsung saja kali ini bersama-sama kita akan menyimak sebuah sambutan yang akan dihadirkan langsung oleh Bapak Joko Kuswanto selaku Asisten Vice President Bank Mandiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Hari Setiawan selaku GM Sales and Marketing dari BSP City, kemudian Bapak Jong ya selaku Marketing Manager, Bapak Ibu Mandirian, serta yang spesial sekali hari ini buat nasabah Bank Mandiri. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa hari ini ya Bank Mandiri bersama BSP City bergabung mengadakan acara yang istimewa untuk Bapak Ibu. Jadi kenapa sih gitu? Memang dalam kesempatan yang berbahagia ini kami kepingin memberikan sesuatu yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Izin saya dari Bank Mandiri Semarang Pemuda sedikit memberikan patah dua kata. Jadi dalam kondisi pandemi saat ini tidak dipungkiri bahwa memang segala sesuatu kreativitas kita dituntut untuk selalu berjalan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam kondisi pandemi saat ini, Bank Mandiri selalu menerapkan prokes secara ketat, ya, yang diterapkan pada seluruh jajaran pegawai, agar para nasabah Mandiri selalu bisa merasa aman, nyaman, tenang saat berbank dengan Bank Mandiri. Tetap segala kebutuhannya juga bisa terpenuhi dengan mandiri saja. Gitu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa Bank Mandiri saat ini dalam memiliki satu produk yang memang bisa mensupport Bapak Ibu, yaitu adalah Livin by Mandiri. Fungsinya adalah untuk mempermudah Bapak Ibu segala transaksi kebutuhannya tidak harus datang lagi ke cabang Bank Mandiri. Dengan kondisi pandemi PPKM, segala sesuatu tetap bisa berjalan walaupun dari rumah saja. Mulai dari mungkin pembukaan rekening, pembayaran biaya-biaya transaksi yang kaitannya mungkin dengan kebutuhan hari-hari itu bisa dilakukan dari rumah saja. Jadi kondisi pandemi tidak menjadikan kita terhenti, tapi masih tetap bisa kreatif dan produktif. Tentunya seperti itu. Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri, pada kali ini di webinar kali ini Mandiri bekerja sama dengan BSP City memberikan satu program sosial, ya, menghadirkan Bapak Chandra dari Jakarta yang sangat expert di bidangnya. Tentunya bagaimana sih
saat kita bergerak dalam kondisi pandemi tapi tetap nyaman. Nah, kali ini Pak Chandra nanti mungkin akan sharing ya dengan tema menakar peluang di kala pandemi. Karena kita harus tetap bergerak ya Pak Chandra ya gitu. Nah, Mandiri bekerja sama dengan BSB City memberikan satu program bila mana Bapak Ibu memang ada keinginan, mungkin ada rencana untuk memiliki properti yang menjadi idaman, karena di kawasan Semarang bagian barat ada satu kawasan yang luar biasa, kota mandiri, ya, BSB City sebagai pengembang yang sangat terkenal di Semarang ini. Nah, kita memberikan satu promo yang menarik Bapak Ibu, yaitu KPR dengan suku bunga mulai dari 3,88% fix 1 tahun, kemudian 4,88 fix 3 tahun, atau ada pilihan lainnya agak panjang sedikit 8,88% fix 10 tahun. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada rencana memiliki investasi yang menarik, yang bagus di daerah kawasan barat Semarang, yang memang saat ini menjadi pilihan sebagian masyarakat Semarang yang dulu mungkin tidak terpikirkan, wah tinggal sana jauh, karena sudah nggak jauh lagi gitu kan. Monggo, Bank Mandiri siap mensupport kebutuhan Bapak Ibu melalui KPR Mandiri. Apapun kebutuhan terkait KPR, Mandiri KPR saja. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu ya, customer Bank BSB City ya, nasabah-nasabah Bank Mandiri yang luar biasa. Kali ini kami berharap acara seperti ini bisa kami buat kembali. Tentunya ini kami lakukan buat Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri. Oke, terima kasih sambutan yang kami lakukan kali ini. Semoga pertemuan pagi ini dengan webinar menjadi berkah, bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua buat Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Kuswanto atas sambutan yang telah dihadirkan pagi hari ini. Seperti yang telah diinformasikan oleh Bapak Joko. Nah, ini Bapak Ibu, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, tentunya kita dituntut untuk tetap kreatif. Seperti juga Bank Mandiri yang saat ini memberikan fasilitas khusus, yaitu Living by Mandiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu langsung menuju ke Bank Mandiri untuk melakukan transaksi, tetapi dapat melakukan transaksi dari rumah saja. Namun apabila Bapak Ibu masih menghendaki transaksi langsung ke Bank Mandiri, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir, karena pastinya Bank Mandiri telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Baik, nah segera sesaat lagi saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk kita menyimak kali ini sebuah sambutan yang akan dihadirkan oleh Bapak Hari Setiawan selaku GM Sales Marketing dari BSB City Semarang. Silakan. Terima kasih Bu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bisa terselenggaranya acara ini. Untuk Bapak Joko Kuswanto sebagai asisten vice presiden dari Bank Mandiri, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk kerjasama dengan BSB City. Bapak Gregory Chandra sebagai pembicara yang ilmunya minta tolong Pak Chandra dibagi ya Pak, yang ilmunya canggih-canggih Pak untuk para peserta webinar ini. Ibu Grace sebagai host ya. Untuk topik kali ini kita yaitu diskusi BSB City dan Mandiri menakar peluang di masa pandemi. Ya, kita tahu bahwa hampir 2 tahun ini aktivitas baik pekerjaan maupun di luar rumah kita kan terganggu dengan adanya pandemi ini. Lah, bagaimana kita bisa mengantisipasi atau mencari peluang lah
usaha atau kegiatan kita yang kita akui bahwa terhambat ya. Nah, untuk salah satunya yaitu investasi. Kita harus bisa memilih investasi yang tepat dan benar, di mana salah satunya yaitu di properti. Ya, kita tahu properti adalah salah satu investasi yang menurut saya baik, sangat baik untuk saat ini. Khususnya yaitu memang di Kota Semarang. Kita lihat dari BSB City khususnya ya, selama pandemi ini kita tren penjualannya cenderung malah meningkat. Karena kenapa? Karena memang dari BSB City itu kita sudah tertata untuk konsepnya. Konsepnya di mana kita yaitu rata-rata kita ada work from home ya. Nah, fasilitas itu kita sudah mengakomodir di rumah-rumah kami. Contohnya kita ada ruang terbuka hijau, terus ada space di masing-masing rumah yaitu untuk bekerja work from home. Dan juga kita tidak lupa untuk mensupport fasilitas-fasilitas untuk para pemilik rumah di BSB. Ya. Contohnya yaitu kita bangun ada kampus universitas, yaitu kita tahu yang sudah tahun ini kita akan beroperasional yaitu Universitas Sugiyo Pranoto. Kita ada bangun juga untuk Uptown Mall, plus nanti untuk yang baru kita nanti ada rencana rumah sakit. Dan kita juga akan selalu menambah dan menambah terus untuk fasilitas-fasilitas memenuhi kebutuhan para pemilik rumah di BSB City. Ya. Nah, saya lihat untuk malah di beberapa tahun kali ini Mandiri itu sangat agresif memberikan bunga KPR yang sangat murah. Dan saya lihat juga untuk approval-nya sangat mudah, Pak Joko. Nah, itu mungkin dari para peserta bisa dimanfaatin, bisa diajukan lewat Bank Mandiri. Saya yakin dari tim Bank Mandiri yaitu Bapak Joko akan membantu ya Pak, sepenuh hati ya Pak Joko ya. Ya Pak. Ya. Berikan yang terbaik Bapak hari. Terima kasih Pak Joko selama kerjasamanya selama ini. Ya, akhir kata terima kasih dari Bapak Ibu peserta dan tim Mandiri. Salam sehat selalu dan selalu mengikuti aturan prokes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari Setiawan atas sambutan yang telah disampaikan. Juga seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hari bahwa di tengah kondisi seperti saat ini, pastikan Anda semua berinvestasi dengan tepat. Salah satunya adalah dengan investasi properti, di mana kita tahu bahwa seperti BSB City yang penjualannya terus meningkat. Apalagi BSB City juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas nih. Di antaranya ada ruang terbuka hijau, kemudian juga fasilitas di dalam rumah yang dapat digunakan untuk WFH atau work from home. Dan selain itu juga lingkungan BSB City yang begitu lengkap, di antaranya ada mall, kemudian universitas, kemudian juga nantinya akan dibangun rumah sakit. Selain itu juga ada pemandangan danau seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang saya. Kemudian selain itu juga nantinya ada F&B Center, pastinya lengkap. Nah, seperti yang juga tadi telah saya sampaikan bahwa nanti kita akan berbincang-bincang mengenai menakar peluang di kala pandemi. Namun sebelumnya pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu cari posisi dan tempat yang nyaman. Boleh sambil disiapkan snack dan minumannya. Kemudian juga pastikan internet Anda stabil. Dan mohon maaf untuk sementara fungsi mikrofon kami matikan agar acara dapat berjalan dengan lancar. Apabila nanti Bapak Ibu ingin bertanya, boleh menggunakan fasilitas kolom komentar ataupun fasilitas raise hand. Nanti kami akan membantu Anda. Nah, kali ini kita akan terlebih dahulu menyaksikan secara singkat profil narasumber kita pada pagi hari ini. Kita saksikan bersama-sama.
Bapak Gregorius Chandra atau yang dikenal dengan Bapak Chandra mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dalam industri properti yang dimulai dari posisi sales, supervisor, manager hingga director di berbagai perusahaan properti di Indonesia. Di antaranya The Capital Residence Jakarta, Podomoro Group Jakarta, kemudian PT Duta Pertiwi Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian saat ini beliau juga sebagai founder dari Intigraha Human Capital dan co-founder Banyu Digital Lab. Selain itu beliau juga aktif sebagai public speaker, coach, pembicara dan trainer yang sudah berkeliling di berbagai macam industri, di antaranya properti, BUMN, otomotif, transportasi, financial service, dan juga institusi pemerintahan. Nah, untuk itu Bapak Ibu segera saja kita akan sambut narasumber spesial kita pagi hari ini, idola saya, mentor saya yang luar biasa, Bapak Chandra. Wow. Selamat pagi Pak Chandra. Pagi, makasih Bu Grace. Apa pagi kabar Pak Pak? Ari Setiawan, pagi Pak Joko Kuswanto. Thank you sambutannya pagi ini Pak. Bapak undang ke Semarang. Bapak Chandra apa kabar Pak? Saya kabar baik sekali. So far masih dikarunia sehat, thanks God. Jadi kita masih bisa ngobrol, ngopi seru bareng, walaupun masih via webinar nih Mbak Grace. Kalau udah nggak pandemik, nanti kita ngopi bareng beneran di Semarang. Saya tunggu ya Pak, tentunya menjadi kesempatan yang luar biasa Pak pagi hari ini ketika saya dapat berbincang-bincang langsung dengan Pak Chandra meskipun secara virtual ya Pak ya. Dan Pak Chandra terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan pagi hari ini. Nah seperti tadi yang telah kita saksikan bersama-sama nih Pak, bahwa Bapak Chandra ini tentunya mempunyai jalur karir di dunia atau industri properti yang sudah cukup lama, 10 tahun Pak. Nah, kecintaan Pak Chandra terhadap bisnis properti itu sebenarnya dimulai dari mana sih Pak? Bisa sampai lebih dari 10 tahun? Boleh cerita sedikit ya Pak? Oke, nanti sambil kita ngobrol, akan sambil kita obrolin apa yang menjadi dasar kecintaan saya terhadap properti nih buat teman-teman semua. Pertama, thank you dulu buat semua teman-teman yang gabung. Senang sekali bisa kenal. Hari ini saya menambah banyak sekali teman di Semarang yang bisa diajak kulineran bareng kalau ke Semarang. Jadi Pak Grace, buat saya dunia properti itu, jalur karir saya di properti kebetulan selalu jalur sales. Jadi saya memulai dari sales. Nah buat saya sales itu profesi gitu loh. Jadi kalau profesi itu kan berarti sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang bersifat nggak bisa resign. Nah, jadi kalau saya ditanya nih Mbak Grace, profesi saya selalu ada 4, yaitu apa? Sales, suami, ayah, dan anak. Artinya dari 4 profesi ini nggak mungkin bisa resign. Nggak mungkin kita ngomong ke anak, nak, pandemik lagi susah, ekonomi susah, apa ayah resign dulu sementara. Nanti kalau pandemik udah membaik, baru daftar lagi jadi ayah. Jadi buat saya sesuatu yang disebut dengan profesi adalah kecintaan, pantang menyerah, tidak pernah bisa berhenti. Nah, jadi sebenarnya buat saya profesi properti, terutama sales properti itu profesi, bukan pekerjaan. Nah, itu kira-kira Mbak Grace. Baik. 10 tahun ya Pak, pasti perjalanannya cukup panjang. Itu awalnya memang, apakah ini impian Pak Chandra dari awal, atau mungkin bisa dibilang terjebak oleh situasi, atau merupakan pilihan, atau bagaimana Pak? Bisa cerita sedikit Pak? Oke, ini pilihan secara sadar, bukan terjebak. Nanti sambil kita ngobrol, saya justru pengen mengajak teman-teman untuk melihat sudut pandang saya kenapa saya sangat cinta dengan properti gitu loh. Makanya kalau saya sampai nanti ketemu Pak Hari, Pak Joko, ini yang orang-orang baik properti maupun supportnya properti, kita kalau ngobrol sehari nggak cukup Pak, karena passion kita semua sama, passionnya di properti. Nah, jadi dari awal, saya berawal dari dulu baca buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Di sana saya rekomendasikan buku ini. Kalau Anda membaca buku ini, Anda akan menyadari bahwa properti itu punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh sektor lainnya. Nah,
sambil kita ngobrol sama Mbak Grace hari ini, saya pengen sedikit berbagi tentang apa yang membuat saya jatuh cinta dengan properti gitu loh teman-teman. Kira-kira seperti itu Mbak Grace. Baik. Bapak Chandra, boleh tahu nggak Pak, aktivitas selama masa pandemi ini seperti apa Pak? Apakah masih berjalan seperti biasa atau mungkin lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di rumah atau justru lebih banyak keluar rumah nih Pak? Ini pandemik sebenarnya memaksa kita untuk transformasi digitalisasi nih Mbak Grace. Saya rasa Pak Joko, Pak Hari dan teman-teman semua juga ngerasain. Saya mengutip kata-kata Pak Mukhtaryadi, pendiri Lipo Group, bahwa kalau ada yang bisa diambil positif dari pandemik ini adalah memaksa kita bertransformasi secara digital paling enggak 1 dekade lebih cepat gitu loh Mbak Grace. Jadi kalau enggak pandemik, kita kalau mau bikin acara begini saya pasti terbang ke Semarang, kita akan ngobrol dan ada kebersamaan. Ya itu sifat sosial manusia. Tetapi pandemik memaksa kita bahwa kita tetap bisa stay produktif di rumah aja, makanya BSB City meluncurkan untuk WFH di rumah dengan segala fasilitas smart home. Ke depan ini bukan WFO, bukan WFH lagi, tapi sudah WFA, yaitu work from anywhere gitu loh Mbak Grace. Makanya kalau ada teman-teman yang masih profesional yang bekerja, jangan suka komplain, aduh ini WFH nggak kenal jam kerja nih. Kalau WFO kan 9 to 5, kalau WFH jam berapapun bisa dihubungin. Itu disyukuri kalau masih bisa WFA. Ya, work from anywhere. Kita yang pengusaha kalau nggak kreatif saat ini, ya Pak Joko ya, Pak Hari, kita yang jadi pengusaha nih Pak, kalau nggak kreatif, bukan WFH, WFO lagi Mbak Grace. Sudah no work just home gitu loh. Jadi saat inilah entrepreneurship dipaksa untuk kreatif. Bagaimana menggunakan digitalisasi. Nah, tapi jangan ngobrol itu terlalu lama, nanti jadi topik tersendiri itu, digitalisasi gitu loh. Siap Mbak Grace. Baik. Jadi di kondisi seperti ini memang kita tetap harus produktif ya Pak, dan kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang ini ya Pak. Nah, harus, karena cicilan tidak mengenal pandemi kan Mbak Grace? Yes, betul sekali nih Pak. Iya. Seperti acara kita pagi hari ini webinar dengan judul Menakar Peluang di Kala Pandemi. Kalau boleh tahu kenapa sih Pak acara kita menggunakan tema atau judul Menakar Peluang di Kala Pandemi? Oke. Nah, sebenarnya gini, hidup itu sederhananya adalah ancaman dan peluang selalu adalah dua sisi yang berbeda dari satu mata uang. Untuk setiap peluang yang tercipta, di dalamnya pasti ada ancaman. Untuk setiap ancaman yang timbul, di dalamnya pasti ada peluang. Contoh nih Mbak Grace, saat ini perkembangan digitalisasi sosmed membuat kita terkonek secara luar biasa. Itu adalah sebuah peluang luar biasa. Tapi di balik itu juga ada ancaman luar biasa, buktinya kita aja takut apakah anak kita udah boleh dibukain akun TikTok atau Instagram atau FB. Benar nggak Mbak Grace? Gitu loh. Jadi di balik peluang connection yang luar biasa, membuat produktivitas luar biasa, juga ada ancaman-ancaman yang luar biasa dari digitalisasi. Ya kan? Trojan lah, human trafficking lah. Makanya anak aja boleh punya TikTok atau boleh punya IG atau FB, itu pertimbangan tersendiri itu gitu loh ya. Bahkan FB dan IG dan TikTok baru meluncurkan fitur-fitur perlindungan terhadap anak di bawah 12 tahun, dimana kalau mereka sign in otomatis fiturnya tidak dibuka ke all tapi bisa difilter. Itu contoh bahwa di balik setiap peluang ada ancaman, tetapi di balik setiap ancaman juga selalu ada peluang. Contohnya dunia properti Mbak Grace atau dunia otomotif. Mana pernah terdengar bahwa ada free PPN 10%. Nah, karena pandemik yang luar biasa ini yang memaksa kita udah hampir 2 tahun rebahan semua di rumah, terjadilah hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. DP 0%, PPN 0%. Ini adalah peluang yang hanya muncul dalam jendela ancaman saat ini, pandemik. Nah, yang lucu di manusia itu Mbak Grace adalah dulu selalu ngomong kalau properti diskon, gue beli nih, saya pengen punya. Begitu diskonnya ada, kenapa sekarang ragu? Apalagi Pak Joko membuka dengan sangat manis. Bunga Bank Mandiri 10 tahun aja hanya 8,8%. Per tahun 3,8%. Itu membuka sebuah peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Saya rasa Pak Joko juga sebagai asisten VP di Bank Mandiri, kalau nggak ada pandemi nggak percaya kali ada bunga tahunan 3,8% Pak.
Ya Pak ya. Kalau ini diomongin, kalau ini diomongin 3 tahun yang lalu, ketawa kali Pak Joko kalau dengar, mana ada Pak KPR 3,8%, Bapak cari sampai mana juga nggak ada. Benar nggak Pak Joko gitu? Betul Pak. Ya. Jadi teman-teman, di balik semua sebuah ancaman ada peluang yang luar biasa. Jadi hidup itu Anda nggak bisa hindari. Ancaman dan peluang itu 2 sisi yang berbeda dari satu mata uang yang sama. Setiap peluang terkandung ancaman, di setiap ancaman terkandung peluang. Itu alasan pemilihan judul kita Mbak Grace. Baik, terima kasih Pak. Tentunya di tengah ancaman pandemi yang sedang kita rasakan saat ini, pastinya ada peluang besar yang tersembunyi di baliknya ya. Nah, ini Pak, saya juga penasaran nih Pak, sebetulnya aman nggak sih Pak berinvestasi properti dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Oke. Untuk setiap investasi selalu berlaku golden rules. Artinya return dan risk itu pasti berbanding lurus. Semakin tinggi return, semakin tinggi risk. Semakin rendah risk, semakin rendah return. Kalau ada yang mengatakan pada Anda sebaliknya, tinggalin aja Bapak dan Ibu ya. Di dunia investasi nggak ada yang berlaku kebalikan. Ya, yang namanya investasi pasti berlaku golden rules. The higher yield, the higher risk. The lower yield, lower risk. Nah, tapi yang menarik dari properti Mbak Grace, dia bukan hanya investasi. Nah, saya waktu kita hari ini nggak terlalu panjang. Saya cuma pengen meluruskan beberapa mispersepsi di dunia properti dengan semua teman-teman yang di sini lewat ngobrol santai, boleh ya Mbak Grace ya? Boleh Pak. Oke. Dalam pengalaman saya keliling di dunia corporate trainer, tadi Mbak Grace membacakan CV saya keliling mungkin ratusan perusahaan dari berbagai industri Mbak Grace. Sering ketika saya membawakan materi, begitu orang tahu latar belakang saya properti, begitu coffee break atau break lunch Mbak Grace, itu peserta bisa loh nyamperin saya dan nanya, Pak Chandra orang properti ya? Pak, katanya properti sekarang lesu ya Pak. Jadi di luar apapun materi training, orang bisa nanya properti loh Mbak Grace. Nah, mispersepsi pertama adalah, Pak benar nggak sih properti itu sekarang lesu? Oke, saya pengen meluruskan dulu sedikit mispersepsi ini teman-teman ya. Properti itu bukan hanya investment tools. Properti itu adalah hunian. Dalam kebutuhan primer manusia itu 3, sandang, pangan, papan. Dan properti adalah kebutuhan primer. Dia setara dengan sandang dan pangan, dia adalah papan. Jadi nggak pernah ada yang namanya industri properti itu lesu teman-teman. Di Indonesia fakta menunjukkan, saya sering ngajar di BTN dan juga di Perumnas. Berarti ini kan udah pelaku properti Nusantara ya Mbak Grace ya gitu loh. Dan bahkan saya adalah salah satu pengajar tetap di BTN Academy gitu ya. Itu untuk sebuah akademi untuk para pelaku properti gitu loh. Nah, info dari teman-teman, backlog hunian di Indonesia itu masih mencapai 5 juta unit teman-teman, Mbak Grace. Backlog kekurangan hunian itu 5 juta unit. Jadi artinya program pemerintah 1 juta hunian itu cuma ngejar ketertinggalan loh Pak Joko Pak Hari. Belum mampu menutupi backlog loh Pak. Jadi kalau ada yang bilang industri properti lesu, kita itu backlog. Nah, yang kadang terasa lesu, sisi satunya lagi dari properti, yaitu sisi investment. Nah, ini yang mau kita kulik hari ini. Ya, apalagi dengan generasi milenial sekarang, mungkin mereka jauh lebih tertarik dengan investment yang terlihat lebih cepat, higher risk, higher yield. Ya, kalau perlu dunia saham, lebih cepat lagi dunia kripto atau dunia forex. Ya, income bisa naik sekejap, tapi juga bisa hilang sekejap. Ya, bisa berakhir dengan pesta pora atau berakhir dengan loncat dari lantai 37 kalau tidak bisa mengelola mindset investment. Ya, saya ingatkan sekali lagi, investment itu simple, higher risk pasti higher return, higher return, lower return pasti lower risk. Jadi Mbak Grace, mispersepsi pertama adalah apakah properti lesu? Properti sebagai hunian tidak akan pernah lesu karena posisi kita backlog, kita kekurangan pasokan. Jadi BSB City itu berkontribusi terhadap kemajuan kebutuhan primer papan untuk masyarakat Indonesia dengan support kerjasama dari Bank Mandiri. Ini adalah satu ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh NKRI saat ini. Thank you Pak Hari, thank you Pak Joko.
Baik. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Chandra bahwa properti selain investasi juga merupakan hunian, yaitu yang menjadi salah satu kebutuhan primer, betul ya Pak ya? Nah, yes, jadi mispersepsi pertama adalah itu. Nah ini Pak, yang ingin saya tanyakan nih Pak, pastinya sebagai properti yang layak untuk menjadi investasi itu pastinya ada kriterianya ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira kriteria apa saja sih Pak yang menjadikan properti itu layak untuk menjadi investasi? Oke, nah sebelum menjawab sampai kriteria, saya tarik ke gambaran lebih besar dulu, boleh ya Mbak Grace ya? Silakan Pak. Mispersepsi kedua adalah orang selalu menganggap properti dilihat hanya sebagai investment tool. Makanya saya sering Mbak Grace, setelah pertanyaan apakah properti lesu atau enggak, pertanyaan kedua selalu, kalau invest di properti bisa cuan ya Pak ya? Bisa untung ya Pak? Cuannya berapa Pak? Untungnya berapa Pak? Nah, kalau melihat properti dalam bentuk investment ini nanti akan menentukan kriteria investasi. Karena kriteria investasi itu ada general, ada spesifik Mbak Grace. Kalau spesifik itu terkait dengan preferensi seseorang. Nggak ada benar, nggak ada salah. Berarti kita akan ngomong dari general menuju spesifik. Boleh ya Mbak Grace ya? Nah, secara umum dulu. Properti sebagai investasi, kita mesti sadar teman-teman. Properti itu punya dua penawaran yang tidak dimiliki oleh investment tools yang lain. Penawaran pertama itu sama, yield. Ya, jadi baik Anda beli obligasi, Anda beli saham, Anda beli emas, Anda beli kripto, pasti ngomong yield. Artinya dari modal yang saya tanamkan, saya bisa dapat return berapa. Benar nggak Mbak Grace? Nah, yield di properti itu dilihat dari, misalnya saya beli rumah di BSB City, kalau bukan untuk hunian, bukan yang kebutuhan yang pertama tadi papan, berarti investment. Berarti saya bisa sewakan dengan yield berapa persen. Oke. Tetapi sebenarnya yang paling menarik di properti itu bukan yield, tapi faktor kedua yang disebut dengan di buku Robert Kiyosaki, dia mengatakan sebagai arus kas siluman. Wah, kenapa ada silumannya nih? Jadi Pak Hari Setiawan, di properti itu rupanya ada arus kas siluman, Pak, yang kita kenal dengan capital gain, Pak. Yes. Nah, capital gain inilah yang selalu menciptakan kisah sedih di hari Minggu di dunia properti, Pak Hari. Dunia properti itu isinya selalu, kalau dulu kakek beli tanah yang di seberang, itu dulu harganya cuma 200.000, Kalau kakek beli, hari ini udah 20 juta loh per meter. Lah jadi kakek beli atau enggak? Nah, masalahnya kakek nggak beli, Makanya kita tetap aja melarat gitu loh. Ya. Pak Hari, Pak Joko, ini kisah nyata, Pak. Saya dulu lagi naik taksi, Pak, naik taksi ya di Tol Kebonjeruk menuju Tomang, Pak. Ini saya cerita Jakarta, teman-teman ya. Tol Kebonjeruk menuju Tomang. Tomang itu sekarang udah pusat kota Jakarta juga, Pak. Salah satu daerah yang per meternya termasuk paling mahal, Pak Hari ya. Sopir taksi saya itu S3, Pak. Sudah sangat sepuh gitu loh, Pak ya. Jadi ya maksudnya dia cerita bahwa saya udah pensiun, Pak. Jadi taksi ini saya cicil sampai udah jadi milik saya. Berarti dia sekarang pengusaha taksi, Pak. Dia bukan sopir taksi. Karena mobil milik sendiri, makanya sepuh. Nah, sambil nyetir, kita kan jadi ngobrol gitu loh, Pak. Dia cerita, Pak, itu daerah Tomang, Pak. Dia tunjuk Tomang, kan kita lagi menuju Tomang. Itu kecil, saya dulu tinggal di Tomang, Pak. Itu dulu TPA, tempat pembuangan akhir sampah, Pak. Jadi Tomang itu dulu nggak ada nilainya. Sekarang segitu, Pak. Nah, pertanyaannya, Anda masih punya nggak tanah di Tomang sekarang dengan harga segitu, Mbak Grace? Jadi, properti itu bukan cuma soal yield. Dia punya kelebihan dibanding investasi lain adalah dia punya satu lagi yang disebut dengan capital gain atau arus kas siluman. Nah, capital gain ini yang menimbulkan kisah sedih di hari Minggu. Nah, sekarang saya bawa agak satu step lagi lebih mendalam, boleh ya Mbak Grace ya? Silakan, Pak. Oke. Sampai di capital gain, kebanyakan orang bicara properti membagi income properti hanya dua, yield dan capital gain. Udah selesai di situ aja. Orang lupa, ada yang lebih seksi lagi, yaitu bahwa properti bukan hanya menawarkan capital gain. Pak Hari di buku Robert Kiyosaki mengatakan bahwa properti itu bukan soal mengelola cuan loh, teman-teman. Sekarang gini, saya pengen buka pemikiran teman-teman. Mbak Grace,
Kalau beli rumah di BSB City, taruhlah tahun ini harganya 1 miliar. Ya, Mbak Grace ya. Beli rumah nih di BSB City tahun ini 1 miliar. 10 tahun dari sekarang, rumah di BSB City naik menjadi 2 miliar. Properti biasa kalau dalam 10 tahun naik 100% itu wajar aja, tergantung lokasi. Ya, saya mau tanya, kalau Mbak Grace beli properti tahun 2021 1 miliar, tahun 2031 naik jadi 2 miliar, berapa cuannya Mbak Grace dari properti itu? Berapa untungnya? 100% Pak. 1 miliar. Berarti berapa? 1 miliar. 1 miliar. Oke, saya mau tanya, saat Anda jual dengan nilai 2 miliar, rumah tetangga harganya berapa? 2 miliar. Oh, jadi di mana cuannya? Karena investasi Hati-hati di awal. dengan menggunakan kata cuan atau untung. Properti itu makna paling utamanya adalah hedging atau lindung nilai. Ini adalah sesuatu yang sering salah mispersepsi di masyarakat. Cuannya berapa ya kalau beli properti? Kalau Anda cuma ngejar cuan, teman-teman, properti itu bukan investasi yang perfect untuk mencari cuan. Karena agak lebih ribet, kita akuin aja. Harus ke notaris, harus AJB, pengimpanannya tidak mudah seperti emas atau saham yang tidak perlu ongkos penyimpanan. Properti itu harus bayar PBB, harus bayar service charge. Ya, nah, ini saya ngomong kelemahan properti, tapi nanti saya akan cerita ke kelebihan properti yang nggak dimiliki yang lain dibanding emas atau saham atau kripto gitu loh. Jadi masing-masing investment tool itu punya lebih dan kurang. Tapi saya pengen menekankan dulu, properti itu hedgingnya yang nggak ada lawannya. Anda jangan ngomong untung kalau menjual properti 2M, sementara rumah tetangga kan 2M semua. Berarti saat saya menjual rumah saya hari ini, minggu depan kalau mau beli balik, lebih naik lagi loh daripada 2M loh. Benar nggak Mbak Grace? Betul. Jadi Pak. sebenarnya properti itu melindung nilai. Uang Mbak Grace di tahun 2021 1M itu sekarang senilai 2M. Anda mengalahkan inflasi dengan 100% gitu loh. Nah, fungsi hedging inilah yang selalu berakhir dengan yang tadi saya sebut, kisah sedih di hari Minggu. Kalau dulu kakek beli, sekarang sudah segini. Nah, karena tidak dibeli, tidak terjadi yang namanya hedging. Makanya semua kaum ultra kaya di dunia selalu menggunakan properti sebagai aset hedging atau lindung nilai terhadap aset. Karena uang cash adalah sesuatu yang nilainya tergerus paling cepat. Kalau Anda mengerti makna, Anda nggak akan mau pegang uang cash banyak-banyak. Uang cash itu hanya untuk pembayaran cash flow. Yang penting bisa untuk transfer ke Grab, transfer ke OVO, transfer ke Shopee, bisa buat beli-beli dan lain-lain. Gitu loh Mbak Grace. Jadi ini adalah mispersepsi yang kedua. Fungsi hedging inilah yang luar biasa yang membuat seorang Ray Kroc atau pendiri McDonald ketika diundang bicara di depan mahasiswa-mahasiswa S2, Ray Kroc sebagai pendiri McDonald menanyakan pertanyaan yang lucu Pak Joko. Dia bertanya kepada para mahasiswa S2, menurut Anda semua bisnis McDonald itu apa? Ya, menurut Mbak Grace bisnis McDonald itu apa? McDonald itu terjun di bisnis apa? Makanan. Makanan, Yeah. franchise, fast food. Semua mahasiswa menjawab begitu dan Ray Kroc bilang bukan. Jawabannya simple. McDonald itu terjun di industri properti Mbak Grace. Karena McDonald menguasai semua perempatan paling mahal di setiap tikungan perempatan Amerika. Jadi kalau McDonald memilih satu hari untuk menjual bubur ketan hitam kacang hijau, nggak masalah. Selama emang orang lagi nyari ketan hitam kacang hijau buat makan. Orang suka burger, dia jual burger. Buktinya, kompetitor utama Starbucks di Amerika sekarang adalah KFC dan McDonald. Karena mereka terjun ke bidang premium coffee. Pak Hari, premium coffee di Amerika itu lucu Pak. Sumatran, Japanese. Dari kita Pak kirim ke sana gitu loh Pak. Nah itu Pak Joko. Yang dari kita ini kopi Lampung, kopi Irian, kopi Papua itu dikirim ke Amerika, itulah premium coffee Pak. Nah, McDonald menguasai setiap perempatan paling mahal. Jadi McDonald itu kata Ray Kroc, kami ada di bisnis properti. Bisnis burger di atasnya adalah cash flow bisnis. Itu adalah bisnis putaran cash flow. Tetapi the real asset adalah lokasi McDonald. Nah, Pak Hari, Pak Joko, saya menemukan satu contoh yang perfect yang mirip dengan McDonald di Indonesia, yaitu Holland Bakery. Nah, teman-teman coba Anda cermati. Holland Bakery dengan apa? Ininya Pak,
yang bisa berputar itu kincir anginnya. Coba Anda lihat Mbak Grace, selalu di lokasi paling strategis nggak Mbak Grace? Yes. Coba lihat Holland Bakery di Semarang kalau bukan lokasi paling strategis. Saya tiap kali melewati Holland Bakery Mbak Grace, selalu punya pikiran, andaikan papa saya yang punya Holland Bakery, saat ini saya udah raja properti juga tuh gitu loh. Jadi teman-teman ini mispersepsi kedua, jangan menggunakan kata cuan untuk hanya menggambarkan properti. Kalau cuma cari cuan banyak cara. Lebih mudah jual saham atau jual properti Mbak Grace? Lebih mudah jual saham. Ya, jadi harus diakui nih, jadi jangan diadu, oh enggak properti terbaik. Properti punya kelemahan. Nah, habis ini kita akan melompat ke kelebihan properti yang nggak dimiliki yang lain. Tetapi kalau Anda cuma ngomong buat cari cuan, lebih enak buka akun saham transaksi. Kalau Anda benar ya Anda cuan, Anda salah ya Anda turun. Nah ingat loh, properti hampir nggak pernah turun. Benar nggak? Benar atau benar banget Pak Haris Setiawan? Properti hampir nggak pernah turun, Pak Joko ya. Bisa nggak properti turun? Bisa. Anda beli tanah, tiba-tiba di lokasi sebelah tanah Anda oleh pemerintah ditetapkan sebagai TPA, ya kelar hidup lo, gitu loh Pak Hari, ya kan? Tempat pembuangan akhir. Atau tanah wakaf buat pemakaman tiba-tiba di lokasi samping properti kita, ya bisa turun juga. Atau tiba-tiba Anda punya ruko tepi jalan, tiba-tiba pemerintah bangun, itu terjadi di Jakarta Pak, LRT atau jalan layang non-tol, ya tiba-tiba properti Anda jadi di bawah jembatan gitu loh. Bisa properti turun, tapi kan hanya special case. Kalau tidak itu, jadi properti itu memiliki sebuah titik, dan titik itu tidak tergantikan oleh apapun. Itu Mbak Grace. Ya, jadi mispersepsi kedua adalah properti bukan hanya alat cuan tools, tapi properti adalah hedging. Ini saya tekankan sekali teman-teman, supaya tidak selalu terjadi kisah sedih di hari Minggu yang kita ngomong tadi. Pomang itu dulunya TPA Pak, tempat pembuangan akhir. Gitu loh Pak Hari. Ya, nah lanjutnya, apa beda properti dengan investment tools yang lain? Properti itu secara aset, bukan aset lancar loh teman-teman. Harus dicatat yang benar. Ini sedikit tips. Properti itu aset yang tidak selancar aset lainnya. Kalau emas, hari ini juga emas Antam dibawa ke butik Antam langsung jadi uang. Benar nggak Mbak Grace? Betul. Kalau saham saya jual T+2 jadi uang. Benar nggak? Terlepas dari untung atau rugi, tapi dia liquid. Yes. Properti itu perlu ketemu buyer. Benar ya? Nah, penyimpanan jauh lebih mudah emas. Properti dengan emas punya kesamaan. Mereka sama-sama kira-kira adalah inflation matcher. Jadi dia akan minimal di inflasi. Cuma properti di atas emas. Karena emas biasa match dengan inflasi, properti di atas inflasi. Jadi itu kelebihan properti. Tapi properti nyimpennya lebih susah. Ada cost-nya. Ya, ada bayar PBB, bayar ini. Jadi kelebihannya di mana? Simple. Properti menawarkan leveraging luar biasa yang tidak disediakan oleh investment tools lainnya. Ini mispersepsi ketiga. Hari ini saya cuma akan membagikan 3 mispersepsi. Karena waktu kita kan terbatas ya Mbak Grace ya. Iya, Pak. Tapi mispersepsi ketiga ini juga sangat penting. Ini berkaitan langsung dengan Pak Joko Kuswanto. Ya, di mana masyarakat itu belum mengerti bahwa properti itu punya daya leveraging yang luar biasa. Contoh, Pak Joko, kalau saya melihat bahwa kinerja Bank Mandiri lagi luar biasa nih Pak, ya, bakal untung deh pembukuannya tahun ini. Saya kalau mau beli saham Bank Mandiri Pak, BMRI, kalau pengen invest 1M perlu punya duit berapa Pak Joko? Oh, mungkin Pak Joko freeze ya. Mbak Grace, ya, Pak. Kalau saya pengen beli saham Bank Mandiri BMRI 1 miliar, saya perlu punya uang berapa untuk beli sahamnya? 1 miliar. Oh ya udah. Kalau saya mau beli emas 1 miliar, saya percaya bahwa investasi emas akan menyesuaikan dengan inflasi. Saya mau beli emas 1 miliar, saya perlu punya uang berapa 1 untuk miliar. beli? 1 miliar, Okay. Pak. Oke. Kalau saya mau beli propertinya Pak Haris Setiawan karena percaya bahwa BSB City kota 1000 peluang, 1 miliar, saya perlu uang berapa untuk beli, Mbak Grace? 1 miliar juga? Enggak, tergantung. KPR-nya Pak Joko kalau uang muka lagi nol loh, tinggal bayar Gitu ya, cicilan Pak? loh. Kalau Pak Joko 20%, saya hanya perlu punya 200 juta loh Mbak Grace. Kalau Pak Joko lagi melakukan KPR 10%, saya hanya perlu 100 juta uang mati, dan saya sudah bisa memiliki properti di tempat Pak Haris Setiawan loh. Nggak ada yang bisa ngalahin itu. Mau emas, mau saham, mau kripto, nggak ada yang punya efek leveraging seluar biasa properti Mbak Grace. Ya,
Jadi Pak Hari, ini cerita beneran Pak, waktu saya masih jadi sales Pak, ya, saya pengen berbagi cerita dengan teman-teman. Waktu saya masih jadi sales di ITC Permata Hijau Pak, teman-teman sales saya kan juga banyak yang emak-emak Pak, ibu-ibu ya. Waktu itu saya masih ingat duduk dengan direktur marketing kita. Biasalah kalau emak-emak begitu ngobrol pasti komplain tentang betapa mahalnya biaya pendidikan anak. Bener nggak sih Mbak Grace? Betul, betul Pak. Makanya orang selalu tanya saya, Pak Chandra anaknya berapa? Saya selalu bilang 2. Kalau disambung dengan pertanyaan, enggak 3 Pak. Kalau kamu mau menandatangani tertulis, mau sekolahin sampai lulus, saya bikinin gitu loh. Ya, punya anak kalau cuma makan dan lain-lain kita nggak khawatir. Pendidikannya yang kita paling khawatir, bener nggak Mbak Grace? Betul. Ya. Nah begitu ibu-ibu itu pada komplain Pak Hari, waduh, saya pusing nih anak saya nanti kalau kuliah, sekarang aja masuk kuliah 200 juta. Zaman anak saya nanti kuliah biayanya bisa berapa tuh Pak Hari? Masuk akal nggak Pak? Nah, waktu itu direktur marketing saya bilang, loh gampang. Kamu cek, kalau sekarang biaya kuliah 200 juta, kamu beliin emas 200 juta. Emasnya kamu taruh di SDB. Nanti saat anak kamu kuliah, emas itu dijual, dia akan kurang lebih nilai kuliah saat itu. Jadi karena itu emas disebut dengan inflation matchmaker gitu loh Mbak Grace. Nah, itu Pak Hari ibu-ibu itu langsung, oh ya bener juga ya Pak, bener. 3 detik baru sadar. Lah Pak, tapi kan kita nggak punya 200 jutanya sekarang. Kalau saya punya 200 jutanya sekarang ya ini nggak jadi pembicaraan dong ya, bener dibeliin emas Mbak Grace, ditaruh aja. Nah yang jadi masalah Anda punya nggak uang untuk beli emas segitu. Jadi ini sedikit tips investasi nih teman-teman. Kalau Anda khawatir dengan biaya kuliah, Anda beliin emas, Anda taruh di SDB, udah senilai uang kuliah tersebut, pasti tercapai kurang lebihnya. Tapi masalahnya Anda perlu punya uang segitu. Nah inilah efek di properti yang tidak ada di investment tools lainnya. Jadi kalau saya mau beli produk Pak Hari senilai 1M, Pak Joko, Pak boleh nyalain ini sebentar Pak. Ya, DP-nya Bank Mandiri lagi berapa nih Pak? Jadi kita bisa mulai dari 0% Pak. 0% Mbak Grace. Mulai Jadi saya bisa beli barang ya. barang 1 miliar tanpa uang muka loh. Tinggal nyiapin cicilan, benar nggak Pak Joko? Betul. Nah itu mana ada investment tools yang bisa seperti itu teman-teman. Gitu loh. 0%, makanya saya bilang tadi, di balik setiap ancaman ada peluang yang belum pernah ada. Belum pernah terdengar properti DP 0%, PPN 0%, cicilan bunga 3,8% per tahun. Itu kalau ngomong 2 tahun yang lalu saya diketawain sama Pak Joko sama Pak Hari. Katanya Pak Chandra kayaknya perlu ke psikiater deh, perlu diperiksa kewarasannya gitu loh. Tapi ini terjadi hari ini Pak. Itulah sebabnya judulnya kita menakar peluang di tengah pandemik Pak. Anda harus menakar peluang ini teman-teman. Fungsi hedging ada, fungsi leveraging ada, mau cari di mana lagi? Beli properti 1M nggak perlu uang muka. Yang kedua Pak Joko, berarti cicilan itu akan mendisiplinkan saya untuk duluan berinvestasi daripada spend yang enggak. Benar nggak Pak Joko? Betul Pak. Tentunya nah makanya membeli properti itu memaksa Anda berdisiplin teman-teman. Ya, makanya saya sendiri selalu kalau uang cash flow, uang aktif selalu saya rubah jadi uang pasif itu di properti hedging gitu loh. Nah itu teman-teman ya. Jadi dari saya teman-teman, karena keterbatasan waktu, saya hanya membahas 3 mispersepsi yang paling umum di properti. Semoga bisa membuka pikiran teman-teman. Yang pertama saya rekap lagi ya Mbak Grace ya. Yang pertama ya, properti tidak pernah lesu dalam fungsi hunian. Gimana lesu, orang kita backlog gitu loh ya, kekurangan hunian. Jadi yang namanya Pak Joko, Pak Hari itu nggak akan pernah kehabisan pekerjaan Pak Hari kita. Karena kekurangan hunian di Indonesia 5 juta unit Pak. Best City masih harus berkontribusi terus Pak gitu loh. Ditunggu kontribusi luar biasanya Pak. Pak Joko, Pak Hari mesti disupport terus Pak. KPR nggak akan pernah berhenti Pak gitu loh. Ya. Oke, itu mispersepsi pertama. Mispersepsi kedua, jangan cuma menggunakan kata cuan di properti teman-teman. Gunakan kata hedging. Hedging itu yang paling penting. Saya uji dengan sederhana, Mbak Grace. Rumahmu saat ini kalau dibeli dengan harga sekarang, di KPR kan, kebayar nggak? Di KPR kan terbayar. Kebanyakan orang nih, baik rumahnya diwarisi orang tua, walaupun rumah for free dapat warisan dari orang tua, iseng deh, tanya ke bank, di appraise harganya sekarang berapa? Dihitung. Belum tentu kita mampu loh beli rumah itu. Karena rumah itu dulu dibeli orang tua kita 20-30 tahun yang lalu. Itulah kisah indah orang tua kita membeli waktu tanah 200.000.
sekarang 20 juta. Makanya antara kisah sedih atau kisah indah itu ditentukan. Makanya Pak Hari, Pak Joko, di properti itu ada satu golden word yang selalu saya gunakan. Don't wait and buy property. Buy property and wait. Karena kalau Anda wait and buy property nggak pernah ke buy, Pak. Percayalah. Nggak tahu kalau Anda sehebat itu Anda bisa mengalahkan inflasi dan kenaikan properti, ya itu Anda luar biasa. Jadi tagline kita hari ini saya pengen benar-benar masuk ke pikiran semua teman-teman pengusaha di sini adalah, buat saya golden word-nya adalah jangan tunggu dan beli properti. Beli properti dan tunggu, Pak. Anda udah beli properti udah nggak usah pusing. Tiap bulan pokoknya setor aja ke Pak Joko. Ya. Anda setor aja, Anda paksain dari income, bukan spend dulu tapi invest dulu. Setor ke Pak Joko itu ditukarkan dengan aset loh. Nah, itu Mbak Grace. Makanya kalau beli-beli yang tas yang namanya Prada, Chanel, itu pilihan hidup. Ya, mau Chanel, mau Prada, mau LV, atau mau setor ke Pak Joko, tukar properti yang nggak kelihatan sama orang. Tapi nanti giliran cucu kita akan ngomong, untung dulu Oma Grace beli. Kalau nggak kebeli loh hari ini. Itu teman-teman. Anda memilih Prada, Chanel, atau Anda memilih properti. Pilihannya ada di kita masing-masing. Jadi, don't wait and buy property and wait. Ya, jadi fungsi hedging. Yang ketiga, cuma properti yang memberikan leveraging yang tidak tersedia dimanapun. Ya, hanya properti yang sekarang lagi ada DP 0%, cicilan ringan, PPN 0%. Jadi kalau Anda lagi punya dana nganggur di Bank Mandiri, jangan mau dananya nganggur di Bank Mandiri. Sorry loh Pak Joko, omongan saya nanti mungkin mengurangi DP kamu loh Pak, gitu loh ya. Tapi saya lagi membuka pikiran teman-teman pengusaha. Mbok ya ditaruh di Bank Mandiri dikasih bunga cuma berapa gitu loh. Jadi jangan parkir di Bank Mandiri. Kejarin Pak Joko mau ambil properti di BSB City mau dirubah jadi KPR. Udah simple gitu loh. Nah, kenaikannya itu, hedgingnya itu, leveragingnya itu belum pernah ada investment tools yang bisa melawan. Jadi Mbak Grace, dari 3 mispersepsi itu saya sudah menggambarkan awal mula kecintaan saya terhadap properti. Dan sebenarnya saya bukan lebih dari 10 tahun di dunia properti. Saya udah lebih dari 20 tahun di dunia properti gitu loh. Cuma nggak di-update aja kata-kata di CV tersebut gitu loh. Jadi dan akan semoga diberi umur untuk boleh 20 tahun berikutnya lagi gitu Mbak Grace. Tapi saya jenis orang yang nggak akan pernah meninggalkan properti karena mengerti nilai properti itu. Makanya kalau saya ke Semarang nggak cukup sehari kalau kongko sama Pak Hari sama Pak Joko. Lah kita kalau ngobrol passion kita sama kok gitu loh. Ya Pak Joko ya, Pak Hari ya. Nah itu kira-kira Mbak Grace. Ya, jadi saya ulang lagi, bosen nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ini benar-benar masuk. Don't wait and buy property and wait. Segera beli di BSB City, KPR kan di Bank Mandiri. Simple. Baik, Pak sebelum kita membuka pertanyaan untuk yang peserta yang sudah tergabung dalam Zoom meeting kita kali ini, saya juga ingin menyampaikan saya lihat ada di chat ya, ada yang udah mulai nanya ya. Saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya Pak ya, berikut ini dari Mandiri. Wujudkan hunian, wujudkan hunian idaman dengan bunga spesial dan Mandiri KPR. Dapatkan cicilan bunga yang mulai dari 3,88% per tahunnya. Kemudian juga untuk, nah mungkin bisa ditampilkan dari Mandiri kali ini. Baik, ini informasi untuk para nasabah Mandiri yang mungkin ingin mengambil KPR. Nah ini adalah kesempatan yang tentunya sangat istimewa untuk kita semua. Karena Mandiri tentunya ingin memberikan diskon khusus, ingin memberikan cicilan bunga yang tentunya sangat ringan ya. Hingga 30 September 2021. Nah untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Mandiri Call di 14.000 atau dapat, nah seperti ini Bapak Ibu bisa simak bersama-sama atau Bapak Ibu juga dapat mengunjungi www.bankmandiri.co.id. Baik, ini adalah penawaran spesial dari Bank Mandiri khusus untuk Anda semua. Kemudian juga dari BSB City, kali ini dapatkan Merdeka di Rumah Baru, dapatkan diskon
17% dan hadiah bonus 8 juta untuk unit tertentu. Nah, ini Bapak Ibu juga dapat menghubungi teman-teman kami dari marketing di 024 771 1111 atau Bapak Ibu juga dapat mengunjungi Instagram @bsbcitysmg Kota Seribu Peluang. Baik, Pak Chandra, terima kasih atas waktunya. Kita kali ini langsung menuju ke pertanyaan dari peserta webinar kita ya Pak. Oh siap. Oke. Baik, boleh kita pilih beberapa pertanyaannya yang gampang loh Mbak Grace. Kalau susah suruh telepon ke 108 loh ya. Gitu ya Pak. Itu kan memang disediakan Telkom untuk bertanya gitu loh 108. Kalau yang gampang saya yang jawab. Gitu. Saya yakin kalau Pak Chandra pengalamannya lebih dari 20 tahun pasti semua pertanyaan terjawab sesuai dengan ekspektasi kita ya juga, Pak. Kita kan praktisi, harus tetap belajar. Benar ya Pak Hari, Pak Joko ya. Praktisi kok. Never ending learning. Yang pasti harapan kita tentunya mudah-mudahan bincang-bincang hangat kita pagi ini bermanfaat ya Pak ya, memberikan informasi untuk para pengusaha, investor maupun untuk yang sedang ingin memulai usahanya. Khususnya ini untuk nasabah mandiri, customer setia dari BSB City Semarang juga yang sudah bergabung pagi hari ini. Silakan yang ingin bertanya boleh. Nah ini kayaknya Pak, di chat ada deh Mbak Grace. Ini kita baca untuk pertanyaan pertama dari Ibu Diah Novianti. Mohon informasi Pak, buat yang belum terbiasa investasi properti, bagaimana kiat yang jitu untuk maintenance properti yang merupakan rumah kedua? Nah, kira-kira maintenance-nya seperti apa Pak? Apabila rumah kedua berarti kan jarang digunakan ya Pak ya, pasti maintenance-nya beda. Oke. Ini dari Mbak Dia ya. Mbak Dia, salah satu cara paling mudah dalam maintenance properti adalah justru mendapatkan yield. Jadi yang bikin pusing di properti justru adalah keuntungannya. Kan Mbak Dia takut untuk bagaimana maintenance-nya. Gua kan tinggal di rumah utama. Nah, rumah kedua itu justru pemecahannya adalah kelebihan properti, yield. Yaitu bagaimana untuk bisa disewakan ya. Ingat, backlog properti di Indonesia hunian itu 5 juta. Jadi jangan pernah takut, kebutuhan perumahan itu luar biasa. Kalau Anda punya rumah di BSB City bukan buat tinggal, jangan pernah takut itu nggak bisa disewakan gitu loh. Pak Hari dan tim itu pasti siap untuk membantu gitu ya. Jadi mungkin yang perlu diperhitungkan benar-benar adalah gini Mbak Dia. Kita harus hati-hati menilai kelas aset. Buat saya, properti itu bisa sebagai investment tool, bisa sebagai aset. Tapi kita harus hati-hati membedakan. Mbak Grace, saya mau tanya, rumah yang kita tinggali saat ini aset atau bukan? Aset. Nah, kalau saya tidak pernah mencatat rumah saya sebagai aset. Karena apapun yang terjadi, mau naik berapapun, saya tinggal di situ. Contohnya rumah yang saya tinggali sekarang, saya udah ngomong dengan istri, ini mau jadi rumah yang sampai kita di masa tua nanti gitu loh. Jadi dia mau naik berapa persen pun, saya tidak melihat itu sebagai aset. Saya melihat rumah tinggal saya, rumah hunian saya, itu adalah landing of last resort. Wah, jadi ini bahasanya Pak Joko Kuswanto nih. Landing of last resort itu kan BI ya Pak ya. Ya. Jadi fungsi rumah buat saya adalah cadangan terakhir kondisi darurat. Diharapkan tidak pernah perlu terjadi saya menjual rumah tinggal saya. Tapi kalau hidup mensyaratkan terjadinya kondisi-kondisi luar biasa, ini adalah cadangan terakhir Pak Joko Kuswanto. Jadi rupanya rumah tinggal dengan Bank Indonesia itu sama Pak. Landing of last resort Pak gitu loh. Jadi saya sendiri menilai properti rumah tinggal bukan aset. Mulai dari properti kedua itu baru aset Pak. Jadi saya keras terhadap diri sendiri. Saya tidak pernah mencatat rumah tinggal saya sebagai aset. Jadi kita juga nggak terlena gitu loh Pak Joko ya. Jadi kalau rumah tinggal Pak Hari, rumah saya belum catat sebagai aset. Properti kedua, ketiga, keempat itu aset Pak. Karena itu setiap saat bisa saya liquify. Bahkan di tengah-tengah nggak mampu bayar ke Pak Joko, boleh nggak dijual? Boleh. Jadi beli properti jangan pernah takut. Kalau dia sudah kelas investment, saran saya siapkan dana minimal cicilan 6 bulan aja. Boleh dong ya Pak Joko ya? Jadi parkir di rekening di tempat Pak Joko, tiap bulan Anda isi supaya terisi 6 bulan. Jadi tiap bulan Pak Joko potong, Anda isi lagi. Tapi ada cadangan 6 bulan, ada apa-apa, Anda punya 6 bulan untuk exit. Masa iya properti 6 bulan nggak bisa exit? Kalau nggak bisa ya Anda milihnya yang salah gitu loh. Jadi teman-teman, Mbak Dia jangan khawatir tentang maintenance.
Problem maintenance di properti justru adalah part of solution, bukan part of problem. Sewain dapat yield lagi. Nah, ada yang bilang, tapi kan yield sewanya rendah, Pak. Loh, Anda kan mengincar arus kas siluman yang disebut dengan capital gain. Dan Anda mengincar yang lebih dalam lagi, hedging. Anda melindungi nilai uang Anda. Karena harga BSB City hari ini, kalau Anda tidak ambil dengan penawaran Bank Mandiri yang DP 0% dengan cicilan murah, tidak akan pernah terbeli. Akan hanya selalu menjadi impian dan berakhir dengan kisah sedih di hari Minggu di masa depan. Itu aja. Gitu ya. Saya menjawab Mbak Dia seperti itu, semoga menjawab. Jadi jangan takut dengan maintenance, takutlah kalau Anda tidak ambil propertinya yang sebagai investment. Itu Mbak Grace. Baik, Ibu Dia, sepertinya sudah terjawab. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti kami akan memberikan 5 buah hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik. Nah, kali ini kita akan langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Dari Ibu Dian Astri Puspitasari, nasabah Mas Saiful, cabang Kaligawe. Apa yang membedakan BSB City dengan perumahan lain yang membuat kita harus berinvestasi di BSB City? Kira-kira bisa dijawab? Nah, ini saatnya saya mute Pak Hari yang nyalain speaker ini. Silakan Pak Hari. Baik, kali ini langsung terhubung dengan Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya, Bu Grace. Tadi siapa dengan Ibu siapa? Ibu Diah Astri. Oh, halo Bu Diah Astri. Saya dengan Hari. Mewakili dari BSB City. Mungkin dari Pak Chandra pasti tahu ya Pak ya, kita kalau milih properti itu ada 3 katanya, 3 poin katanya, dulu saya pernah cerita, yaitu lokasi 1 Pak, 2 lokasi juga, 3 lokasi juga sama. Nah, saya mau menceritakan mengenai BSB City secara singkat dulu aja. BSB City adalah suatu kawasan ya, di mana totalnya kurang lebih sekitar 800 hektar, ya, di mana kita membangunnya secara terukur, ya toh, dan semua fasilitas kita sediakan semua. Jadi kita sebut bisa menjadi kota mandiri. Contohnya, di mana kita fasilitas-fasilitas yang sudah kita bangun, yaitu sekolah, yaitu background yang tadi itu fasilitas danau, di mana itu ada jogging track-nya juga. Terus kita ada fasilitas-fasilitas lain, seperti kayak perbankan juga ada, terus kayak fasilitas otomotif, ya. Kita juga ini lagi on progress, yaitu untuk mall. Terus juga ini kampus sudah ada, sekolah untuk dari SD sampai SMA sudah ada juga kita. Dan kita rencana untuk mungkin tahun depan kita ada rencana pembangunan rumah sakit yang berskala nasional. Ya, kita juga tidak menutup atau terus membangun fasilitas-fasilitas lain, termasuk juga perumahan-perumahan yang berkualitas. Jadi kalau kita ngomong, kalau Pak Chandra ngomong hedgingnya itu, nah ini BSB City itu hedgingnya itu masih, kita ngomong masih di bawah dibandingkan dengan kota Semarang. Ya. Nah, kalau kota Semarang sendiri kan harga tanahnya udah mahal. Nah ini BSB ini baru arah ke sana. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu mau invest atau mau tinggal di sini, kesempatannya ya ini sekarang ini untuk investasi. Karena harga kita itu masih di bawah harga rata-rata di kota Semarang sendiri. Sedangkan kita akan terus membangun baik dari segi perumahan, komersial maupun fasilitasnya. Jadi kita masih panjang, Ibu, untuk proses pembangunannya. Develop dari BSB City sendiri. Begitu mungkin penjelasannya dari kami. Berarti ini masih buy low ya Pak Hari ya? Masih kesempatannya buy low, nanti bisa hedging yang luar biasa ya Pak Hari ya? Ya, kalau saham ini lagi turun ini Pak.
Yes. Saat-saatnya serok gitu katanya. Iya Pak, ini lagi ARB berjilid, bisa diserok, kita tunggu arah gitu nanti ya Pak ya. Gitu. Betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Hari. Dari Pak Chandra mungkin ingin menambahkan Pak jawaban dari pertanyaan Ibu Dian tadi Pak. Mungkin saya lihat sih pertanyaan berikut ada nyambung sama penjelasan Pak Hari. Saya ikut menanggapi di pertanyaan berikutnya, boleh ya? Saya lihat silakan, ini, Pak. ya saya lihat ada dari Bu Puji sebentar. Kita Ininya tunggu ke ditampilkan terlebih dahulu ya Pak ya. Kali ini ada di kolom komentar pertanyaan berikutnya. Sebelumnya terima dari kasih. Mas Gilang ya. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Dian tadi yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Pak Hari tadi memberikan informasi untuk Ibu Dian. Kali ini kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah indikator untuk memilih properti yang bisa mendapatkan high aging di kemudian hari, Pak? Oke, ini tadi dijelaskan oleh Pak Hari, properti itu selalu 3 faktor, location, location, location. Pak Hari sekarang di perkembangan sekarang udah menjadi 5 faktor Pak, yaitu location, 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 location Pak. Jadi saya nggak tahu mungkin nanti di kemudian hari jadi 10 ya, tinggal disebut 10 kali aja Pak gitu ya. Jadi ya nggak bisa bohong teman-teman. Indikator memilih properti ya kita orang properti ya, makanya kita senyum-senyum semua gitu loh ya. Cuma satu kata, location ya. Anda boleh pilih yang harga misalnya properti 1 miliar dengan properti 100 juta. Anda tanya saya yang lebih murah mana Pak? Murah dan mahal itu relatif, tapi nilai itu tetap. Kalau nilai, kalau yang 100 juta lokasi strategis, saya bilang 100 juta murah, yang 1 M mahal. Tapi kalau yang 1 M di lokasi terbaik, yang 100 juta di ujung berung tempat jin buang anak, nah saya akan menyebut yang 1 M yang murah gitu loh teman-teman. Jadi indikator memilih properti itu ada 2. Yang pertama adalah location, yang kedua adalah akses. Nah developer sekarang percayalah, udah canggih-canggih semua. Yang namanya Pak Hari Setiawan itu dari tiap hari dari pagi sampai malam mikirnya adalah apa? Selain location, bagaimana akses ke properti tersebut. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kalau dengan pengembang ternama, ini 2 pasti udah diurusin, ya. Jadi Pak Hari, Pak Joko, kalau di Jakarta itu kadang lokasi bisa kalah sama akses Pak, gitu loh. Kenapa? Lokasinya nggak jauh, tapi kalau aksesnya macet habis-habisan Pak. Makanya saya tuh paling males kalau nanya sama orang-orang di luar Jakarta, rumah ke kantor berapa lama? Kadang bete dengernya Pak, dia bilang 10 menit Pak, enak kali hidupmu. Kita di Jakarta Pak, itu rumah ke kantor aja bisa 2 jam Pak. Jadi setara Jakarta-Bandung tiap hari Pak, pagi loh. Malam 2 jam lagi loh Pak. Di mana bisa 40 menit adalah antrian keluar dari perumahan Pak, kalau nggak tepat. Jadi teman-teman, properti itu 2, location, akses. Itu tanggapan dari saya Mbak Grace, ya. Jadi 3 poin properti baru saja jadi 5 poin plus 1, yaitu location, 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 location plus 1, akses. Oke, baik terima kasih Pak Chandra. Baik, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita tampilkan. Kali ini pertanyaan selanjutnya, boleh ditampilkan silahkan. Dari Ibu Puji Astuti, pertanyaannya untuk Bank Mandiri Pak. Untuk bunga KPR yang tadi disebutkan berlaku sampai kapan? Nah ini mungkin pertanyaannya tadi untuk Pak Joko Kuswanto ya Pak? Ya saatnya saya mute Pak Joko yang ngomong. Silakan Pak Joko, untuk bunga KPR yang disebutkan tadi berlaku sampai kapan nih Pak? Ya, Bu Puji Astuti tadi ya? Iya Pak. Ya, terima kasih Mbak Grace. Jadi program bunga ini berlaku untuk Agustus dan September. Jadi memang bunga promo kita berlakunya nggak selalu panjang nih. Jadi Bapak Ibu kalau memang memutuskan, monggo segera. Di bulan Agustus ini mungkin bisa langsung survei ke lokasi kan, ketemu Pak Hari untuk melihat tempatnya, memutuskan, nanti kita bisa proses di bulan Agustus atau September ini. Nah, bila mana nanti ada perubahan atau perkembangan, kita akan update untuk bulan berikutnya. Tapi ini berlaku untuk sampai akhir September Bu Puji Astuti ya. Gitu. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Nah, Ibu masih ada kesempatan nih, masih ada bulan Agustus dan bulan September
untuk memanfaatkan fasilitas KPR bunga yang spesial dari Bank Mandiri. Jadi pastikan Bapak Ibu menghubungi teman-teman kami dari Bank Mandiri, boleh langsung menuju ke Bank Mandiri atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi Mandiri Call di 14.000 atau Bapak Ibu dapat mengunjungi www.bankmandiri.co.id. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Silakan boleh ditampilkan. Baik, Pak Joko terima kasih Pak Chandra. Baik Pak Chandra, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Nah kali ini mungkin sebuah pertanyaan dari saya ya Pak ya, mungkin juga mewakili teman-teman yang ada di sini. Nah kali ini bagaimana nih Pak tips untuk memulai atau merintis investasi di bisnis properti? Oke, saya izin pakai tagline-nya Tokopedia, mulai aja dulu gitu loh ya. Properti itu kan ada hunian, ada investasi. Nah, Anda mungkin memang udah mendapat sebuah anugerah luar biasa, diundang di acara yang luar biasa ini. Pengembangnya terpercaya BSB City Semarang ya. Yang akan membantu pendanaannya juga BUMN ternama Bank Mandiri. Jadi mau cari apa lagi? Jadi pesan saya Mbak Grace, ini adalah satu titik di mana habis acara ini pasti timnya Pak Hari akan mengontak teman-teman yang hadir gitu loh, ya kan? Para sales pasti akan melakukan follow up. Buka aja mindset Anda, dengarkan penawaran mereka, pertimbangkan baik-baik. Ingat yang kita ngomong, properti itu ada yield, ada capital gain, ada fungsi hedging, dan leveraging. Jadi 4 kata yang saya gunakan hari ini teman-teman ya. Yield, capital gain, hedging, dan juga leveraging. Nah ini yang tidak ada di yang lain. Jadi buka mindset Anda untuk teman-teman sales dari BSB City. Pak Hari Setiawan nanti tim salesnya silakan Pak. Ini teman-teman sekian banyak pasti pengen tahu lebih lanjut tentang BSB City. Silakan tim sales nanti berinteraksi dengan teman-teman. Saya hanya akan menjawab dengan mengutip tagline-nya Tokopedia aja, Mbak Grace. Siap. Mulai aja dulu gitu. Ya. Terima kasih Pak Chandra. Thank you. Baik, terima kasih Pak Chandra. Nah, mungkin dari Pak Hari atau Pak Joko ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oke, dari kami, saya mewakili dari BSB City mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan webinar kami. Terima kasih Pak Chandra, Pak Joko yang mau bekerja sama dengan BSB City, Pak. Semoga harapan kami kerjasama ini nggak cuma sekali dan terus ya Pak ya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you Pak Hari, thank you Pak Joko. Baik, dari Pak Joko mungkin Pak ada yang ingin disampaikan, silakan Bapak. Ya, terima kasih pada Pak Hari yang juga bersedia untuk bekerja sama dengan kami, Pak Chandra ya, yang berkesempatan dan pada pagi ini untuk bisa sharing terkait dengan investasi properti. Kami dari Bank Mandiri tentunya dalam bekerja sama juga pasti melihat nih secara pengembang ya, karena BSB City adalah satu pengembang yang sangat bagus dan terpercaya dengan memiliki lahan yang luar biasa, karena secara prediksi ini akan jadi kota mandiri yang mempunyai nilai tidak hanya sekedar tadi tempat hunian, tapi nilai investasi yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat tadi, ini adalah awal. Kalau orang beli saham tadi kan mungkin baru saham launching perdana gitu, masih murah biasanya. Nah, ini kami siap mensupport untuk proses KPR-nya. Tentunya ini juga harapan kami para nasabah Bank Mandiri khususnya yang bisa hari ini bisa hadir dalam acara webinar ini bisa mendapatkan satu layanan yang spesial dari Bank Mandiri. Tidak hanya mungkin suku bunga yang kami tawarkan, tentunya kami juga siap mensupport dari sisi mungkin layanan produk lainnya, termasuk mungkin dalam hal collect dokumen,
Bapak Ibu mungkin dalam suasana pandemi ini bisa melalui media online dulu gitu, tidak harus datang ke kantor. Nanti dengan marketing kami di cabang, dengan teman-teman di cabang itu siap support. Beberapa program yang kami tawarkan dengan kondisi pandemi ini antara lain seperti asuransi jiwa juga kami berikan diskon tertentu, khususnya mungkin pada program kali ini. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Bapak Joko Kuswanto. Terima kasih Pak. Baik. Nah, sebelum Grace, mungkin tadi kata-kata Pak Joko ada yang penting tuh soal menggunakan dulu online digitalisasi. Yes. Kalau ada teman-teman yang masih ada pertanyaan belum sempat di sini, apa boleh saya konekkan ke akun sosmed saya, nanti bisa nanya lewat DM, boleh Mbak Grace? Boleh Bapak, silakan. Boleh, kalau gitu silakan. Saya akan share di chat bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan dan masih mau ini, silakan DM ke saya. Saya izin share ya, Pak Hari, silakan. Pak Joko, Mbak Grace. Silakan Pak. Baik, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, boleh langsung DM Instagram ya Pak, boleh melalui Instagram. Boleh, Bapak lewat Instagram boleh. Chandra, ya. Bisa di-share Pak account-nya mungkin. Oke, udah saya share, silakan. Saya dengan Mbak Grace juga udah terconnect gitu loh. Yes. Jadi enak bisa ngobrol langsung anytime. Jadi sekarang kartu nama digital itu udah akun sosmed ya Mbak Grace ya. Betul sekali. Baik, ya. Pak Chandra, sebelum kita menutup bincang-bincang kita pagi hari ini, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Chandra, Pak, silahkan. Kebetulan tadi closing statementnya udah sebelum Pak Joko, Pak Hari, jadi saya percaya bahwa ada sesuatu yang membawa Anda bisa diundang hari ini, dan ini adalah kesempatan terbaik teman-teman. Pengembang terbaik dengan bank BUMN terbaik. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan luar biasa seperti ini, apalagi setelah Anda udah tahu 4 kata luar biasa dalam dunia properti. Saya ulang lagi ya Mbak Grace ya, yaitu apa? Yield, capital gain, hedging, dan juga leveraging. Jadi pesan sederhana saya adalah buka pintu mindset Anda untuk bertemu dengan rekan-rekan sales dari BSB City setelah acara ini. Ya, jadi berikan kesempatan pada mereka untuk menggambarkan seberapa luar biasanya BSB City Semarang, kota 1000 harapan, dan menggandeng Bank Mandiri. Menurut saya itulah inti luar biasa dari kesempatan opportunity hari ini Mbak Grace, ya, menakar peluang di tengah pandemi. Itu dari saya. Thank you Pak Hari, thank you Pak Joko, thank you Mbak Grace, thank you semua panitia yang memungkinkan acara ini lancar sekali. Thank you. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Gregorius Chandra sebagai narasumber kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya, juga informasi yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kami. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Bapak Joko Kuswanto selaku Asisten Vice Presiden Bank Mandiri. Terima kasih juga untuk Bapak Hari Setiawan selaku GM Sales Marketing BSB City. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan jangan lupa masih ada informasi spesial untuk Anda, yaitu wujudkan hunian idaman dengan bunga spesial Mandiri KPR 3,88% fix 1 tahun, kemudian 4,88% fix 3 tahun, dan 8,88% fix 10 tahun. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Mandiri Call di 14.000 atau Bapak Ibu dapat mengunjungi www.bankmandiri.co.id. Yang pasti juga BSB City menyediakan Merdeka di Rumah Baru. Dapatkan diskon 17% dan dapatkan hadiah bonus 8 juta untuk unit tertentu. Bapak Ibu dapat menghubungi teman-teman kami dari marketing BSB City di 024 771 1111 atau Bapak Ibu dapat mengunjungi Instagram kami di @BSB City SMG, Kota 1000 Peluang. Bapak Ibu jangan khawatir untuk berinvestasi properti, karena properti memiliki nilai aset yang terus meningkat. Pilih properti yang memiliki lokasi, dan akses yang memadai. Selain itu juga pastikan memilih bank partner yang dapat memberikan fasilitas KPR yang menguntungkan untuk Anda. Di antaranya suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, serta DP ringan dan jangka waktu yang panjang. Baik,
Kali ini bersama dengan BSP City Semarang dan bersama dengan Bank Mandiri, saya Grace Novita sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga bincang-bincang kita pagi hari ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk seluruh nasabah Mandiri dan customer setia dari BSP City Semarang. Kami pamit undur diri, selamat pagi, terima kasih dan sampai jumpa. Don't wait and buy property and wait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.